Halo Sobat Vita, selamat datang di video kami. Kali ini kalian akan ditemani oleh Coach Monica, sudah berkecimpung 5 tahun di dunia nutrisionis. Kali ini kita akan bahas salah satu tema yang menarik. Coba mungkin teman-teman pernah dengar ya soal kebiasaan diet. Cuman hari ini kita akan bahas kebiasaan diet yang keliru. Keliru seperti apa? Kita bahas dulu ya, ada beberapa. Yuk! Yang pertama, menghilangkan salah satu komponen bahan makanan. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat nih, ada yang diet tapi dia nggak makan A, dia nggak makan B. Kenapa? Karena misalnya aku kalau makan karbohidrat nanti berat badanku bisa naik. Memang iya. Coba kita sama-sama kita lurusin dulu ya. Ketika kita dalam tubuh ini untuk berfungsi dengan normal, kita butuh banyak komponen zat gizi. Salah satunya ada karbohidrat, kemudian ada yang lain juga, ada protein, ada lemak, vitamin, dan mineral. Ketika kita menghilangkan salah satu komponen yang ada, kita akan mengalami defisiensi zat gizi. Efeknya apa? Bayangkan kalau kita kekurangan, apakah tubuh kita bisa bekerja dengan baik? Tentu tidak. Jadi harus bijak ya, jangan asal dihilangkan. Oke? Yang kedua, ini diet yang kita nggak mau makan sama sekali. Dia nggak mau makan, dia nahan lapar gitu, dan akhirnya dia akan menjadi kebanyakan minum air putih. Kenyang sih, tapi jadi kembung. Apakah itu sebuah solusi? Tentu tidak. Ketika kita nggak makan sama sekali dan malah jadi minum yang kebanyakan, ada beberapa masalah. Pertama, kita kekurangan energi untuk tubuh bisa beraktivitas, untuk bisa bekerja dengan normal. Yang kedua, kebanyakan cairan dalam tubuh hanya akan menekan sel-sel tubuh kita. Alhasil, kita akan mengalami bisa efek jangka panjangnya ya, bisa ada gangguan fungsi organ ketika tubuh kita itu nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau diet bukan berarti nggak makan sama sekali dan jadi minum yang banyak-banyak ya, tidak. Yang ketiga, konsumsi beberapa produk yang dipercaya dapat menurunkan berat badan secara lebih cepat. Mungkin teman-teman banyak menemukan di luar sana, ada teh, ada suplemen atau pil dan macam-macam yang bisa ada jaminan bisa menurunkan berat badan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam jumlah yang besar. Menarik ya, tapi apakah efektif? Teman-teman harus tahu bahwa kalau tubuh kita ini, kalau misalnya suatu proses itu butuh waktu, segala sesuatu yang cepat dan tanpa ada pertimbangan macam-macam bisa berbahaya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa teh atau suplemen itu sifatnya pertama laksatif. Dia bawaannya sih kita pengen ke belakang mulu nih, gitu. Terus yang kedua, ada juga bersifat diuretik. Kita jadi banyak ke belakang untuk maksudnya berkemih. Jadi hasil tubuh kita kehilangan banyak cairan sih jatuhnya, jadi malah dehidrasi. Jadi nggak berefek ya, berat badan sih turun, cuman kita malah jadi menyiksa diri sendiri. Untuk apa? Jadi ingat, kalau mau diet itu harus diperhatikan, tidak ada yang namanya cepat. Oke, butuh proses. Ini yang keempat adalah defisit kalori dalam jumlah yang besar. Ini bisa mungkin teman-teman pernah dengar dengan starving diet. Seseorang melakukan ini, beberapa sih yang bilang, aku bisa kok nurunin lemak tubuh aku sekian persen dengan melakukan starving diet. Oke, kalau jangka panjang ada bahayanya nggak ya? Nah, lemak mungkin bisa menurun, tapi tanpa kita sadari ada massa tubuh yang lain yang juga ikut menurun dengan kita melakukan starving diet ini. Pertama, bisa massa otot kita yang lama-lama terkuras karena tubuh kita kayak butuh energi tapi nggak ada. Jadi akan yang habis itu adalah dari otot kita yang diambil. Karena lemaknya udah habis nih, udah lama-lama mulai berkurang banget otot yang diambil. Dan lama-lama juga ketika tubuh itu kekurangan energi yang sangat kronik, itu akan mengganggu sistem organ. Bahaya ya. Bayangkan kalau 4 tadi kita lakukan, apa yang terjadi? Kita bukannya berat badan mungkin turun, tapi apakah kita menikmati hasilnya? Apakah kita mungkin sehat jangka panjang? Meragukan. Jadi, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Diet apa sih yang harusnya aman kita lakukan? Sebenarnya kita sudah punya jawaban dan itu sudah banyak sekali dikampanyekan oleh orang-orang di sekitar. Coba, mungkin teman-teman pernah lihat dan mungkin pernah dengar namanya diet gizi seimbang. Sebenarnya kalau ini dia akan mengatur segala jenis aspek. Pertama, dari zat gizi makro. Bayangkan dalam satu diet itu kita akan diatur nih jumlah makannya. Karbohidrat berapa banyak, proteinnya, hewani, nabati berapa banyak,
sayurnya berapa banyak, buah juga. Jadi nggak ada yang dihilangkan di situ. Bahkan gula, garam, dan lemak itu dibatasi. Ingat, kita bukan tidak mengkonsumsi, kita juga tetap butuh menikmati makanan. Jadi diatur jumlahnya ya. Dan selain kita garam, gula, dan lemak, kita juga memperhitungkan adanya aktivitas olahraga. Oke, kita diet, oke, kita mungkin menurunkan berat badan, kita juga tetap butuh untuk olahraga nih. Supaya apa? Tujuannya bukan cuma untuk berat badan yang turun, tapi juga untuk supaya tubuh lebih fit, bugar, jadi sehat juga, dapat manfaat iya dan manfaatnya keseluruhan. Dan yang terakhir, selain tadi makanan, olahraga, itu juga diatur nih konsumsi air putihnya. Jadi nggak asal konsumsi air putih sebanyak-banyaknya supaya kenyang, ada takarannya. Jadi kita nggak dehidrasi dan kita juga nggak yang kembung dan malah mengganggu sistem organ kita. Jadi ngapain ribet? Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan gizi seimbang itu, kita harus paham, kita butuh waktu. Itu proses, kita nggak boleh kejar-kejar target yang terlalu muluk-muluk. Kita harus sayangi tubuh kita, dan kita katakan melakukan diet itu secara lebih efisien dan juga bijak. Nah, tadi sudah jelas ya, ada diet yang keliru dan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam kekeliruan tadi. Nanti teman-teman mau untuk dapat informasi lebih jelas, jangan lupa download Vita dan ikuti program kesehatan yang ada di sana. Ada nutrisionis, ada fitness coach juga, supaya nggak terjebak dan tersesat. Oke? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin misalnya ingin tahu soal resep makanan juga ada di Vita loh, nikmati fitur yang lainnya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Saya Coach Monica pamit undur diri. Bye-bye!